Hari ini kita mau bahas sesuatu yang serius dan yang lagi rame. Kebijakan stimulus ekonomi 200 triliun. Angkanya lumayan gede banget. Tapi duitnya itu dari mana? Buat siapa? Dan yang paling penting, siapa aja yang benar-benar ngerasain dampaknya? Nah, kayak biasa nih, gua mau ngejelasin pakai bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti sama SDM rendah kayak gua gini. Biar kita paham betul apa sih yang dimaksud Menkeu ini mindahin dana 200 triliun. Oke, jadi gini, pemerintah kita bikin kebijakan ini tujuannya mulia banget. Di tengah ekonomi global yang lagi nggak jelas, mereka mau ekonomi domestik kita ini tetap ngegas gitu. Jadi walaupun perekonomian dunia lagi lesu, Menteri Keuangan kita tuh pengennya tetap ada perputaran ekonomi gitu, ada kegiatan ekonomi. Apa aja pokoknya, yang penting dapur tetap ngebul. Roda bisnis harus tetap muter dan daya beli kita sebagai masyarakat harus tetap kuat. Tapi gimana caranya? Orang banyak pengusaha pada bangkrut, yang kerja pada kena PHK. Pasti kan yang punya duit pada nahan uangnya untuk lebih irit lagi dalam menyambung hidup. Ya, pada nggak mau boros gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan ekonomi lesu. Akhirnya nggak ada perputaran uang di situ. Makanya mereka kasih stimulus ini. Nah, tapi banyak yang mikir, oh duit 200 triliun ini langsung disebar aja gitu ke masyarakat. Ini yang bikin jadi gagal paham. Dikiranya uang sebanyak itu langsung dikasih sama masyarakat gitu buat konsumsi. Itu mah namanya BLT, bantuan langsung tunai. Beda, pokoknya beda banget. Jadi target besarnya Menkeu itu supaya ada perputaran ekonomi makro. Jadi skalanya tuh yang lebih besar lagi gitu, nggak cuma langsung dikasih ke rakyat terus habis itu dibelanjain, bukan. Jadi nggak cuma dikasih ke rakyat terus abis itu mereka beliin sesuatu. Ya nggak semudah itu faktanya. Dana ini nggak langsung dari pemerintah ke kita. Skemanya tuh jadinya gini. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan nitipin dana ini ke Bank Indonesia. Nah, dari Bank Indonesia, duit ini dialirin lagi ke bank-bank plat merah alias Himbara. Himbara tuh singkatan dari Himpunan Bank Negara, kayak BRI, BNI, Bank Mandiri, terus BTN. Nah, bank-bank ini yang ditugasi nyalurin duitnya ke sektor real, terutama UMKM. Kenapa skemanya ribet banget ya? Karena pemerintah belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah-udah. Waktu krisis 2008 dan pandemi COVID-19, banyak stimulus yang nggak nyampe sasaran. Ada yang nyangkut di birokrasi. Tahu sendiri lah ya, kalau uang udah nyangkut di birokrasi kementerian terkait tuh, pasti nyampainya ya udah dipangkas gitu. Nyampe ke bawahnya udah nggak segitu lah pokoknya. Nanti yang turunnya 200 triliun, yang nyampe ke target cuma 3 triliun, ya kan sering kayak begitu. Ya bahkan ada yang nggak nyentuh pengusaha kecil gitu. Makanya kali ini mereka bikin aturan ketat. Duit 200 triliun ini nggak boleh dipakai buat beli SBN atau surat berharga negara. Kalau boleh, bank-bank pasti bakal main aman di situ. Ya duitnya buat beli surat berharga aja yang resikonya rendah. Duitnya diem di sana terus nggak nyampe ke kita. Buat yang belum tahu, surat berharga negara tuh simpelnya kayak gini nih. Pemerintah itu minjem duit sama masyarakat atau investor untuk keperluan belanja negara. Nah, pemerintah ngeluarin surat yang menyatakan bahwa ini ya, gue ngutang nih sama kalian nih. Nah, itulah yang dinamakan dengan surat berharga negara. Sampai sini, gue harap kalian paham ya. Gue udah coba jelasin pakai bahasa yang bener-bener sederhana banget. Nah, lanjut kebijakan Pak Menkeu tadi nih. Dalam aturan main stimulus 200 triliun ini, bank-bank yang tadi disebut tuh, mereka nggak boleh pakai uang ini untuk beli surat berharga negara. Karena nanti uangnya masuk ke negara lagi. Yang muterin negara-negara juga, ya sama aja bohong. Mau nggak mau, bank harus nyari para pengusaha-pengusaha kecil dan besar biar uangnya ini segera kepake. Jadi ini sebetulnya langkah cerdas bank-bank itu biar benar-benar kerja gitu. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya nih. Pertanyaannya, berhasil nggak nih skema? Ya tergantung dari mana lu ngelihatnya. Secara total, data dari Bank Indonesia nunjukin pertumbuhan kredit UMKM cuma 2% per tahun. Dikit banget ya. Sebelumnya gue mau ngasih tahu perbedaan usaha kecil sama usaha mikro. Jadi kalau usaha kecil itu kayak kafe, butik, toko elektronik. Nah,
Usaha mikro itu lebih kecil lagi, kayak warung kelontong, usaha rumahan. Di segmen usaha kecil ini tuh, kayak kafe sama toko-toko tadi, itu disalurin dananya besar banget gitu. Tapi giliran segmen usaha mikro yang notabene paling butuh dan paling banyak jumlahnya, kayak pedagang-pedagang di pasar, itu total penyalurannya malah justru lebih sedikit. Padahal mereka biasanya jadi motor penggerak ekonomi. Kenapa bisa kayak begini? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Para bankir itu pinter. Mereka pinter-pinter. Bukan pinter nipu ya. Tapi pinter dalam arti mereka pakai ilmunya yaitu manajemen resiko. Mereka ngeliatnya gini, wah kredit macet di segmen mikro ini lagi naik nih, ngeri nih, resikonya gede, gitu. Akhirnya mereka lebih milih nyalurin duitnya ke usaha kecil kayak toko elektronik sama kafe-kafe kayak gitu tadi, yang dianggap lebih stabil, punya laporan keuangan yang lebih rapi, dan resiko gagal bayarnya juga lebih kecil gitu. Ya namanya bank kan nggak mau rugi ngambil resiko. Jadi dana stimulus ini emang nyampe, tapi cuma ke sebagian. Dan yang paling bawah, yang paling butuh, malah nggak kecipratan. Kita nggak bisa bilang kebijakan ini gagal total. Buktinya program kayak kredit usaha rakyat yang disalurkan sama BRI berhasil banget. Banyak pengusaha yang omsetnya naik, bahkan bisa nambah karyawan. Ini nunjukin efek domino yang positif. Awalnya tuh kayak dikasih modal, terus usahanya makin gede, bisa nyerap tenaga kerja, pendapatannya naik, terus daya belinya jadi naik, ekonomi lokal jadinya muter. Di situ namanya ekonominya muter tuh. Tapi buat yang nggak kecipratan, efek ini nggak kerasa. Kenapa? Karena mereka punya masalah struktural yang lebih dalam lagi. Maksudnya gimana nih? Jadi ada 3 masalah utama yang bikin stimulus nggak nyampe ke mereka. Pertama, kurang formalisasi usaha. Banyak banget pengusaha mikro yang nggak punya izin usaha resmi. Kayak yang jualannya di pinggir jalan, terus di rumah yang nggak jelas gitu alamatnya, rumah apa gitu. Ya mana bisa mereka minjem duit ke bank, mereka nggak punya legalitas. Lu juga kalau misalkan minjemin duit ke orang gitu yang nggak tahu rumahnya, nggak tahu usahanya apa, pasti lu nggak bakal minjemin juga kan. Ya bank juga kayak gitu. Masalah yang kedua tuh karena literasi keuangan mereka tuh rendah, kurang gitu. Bahkan banyak yang nggak tahu ada program bantuan kayak gini nih. Kalaupun tahu, mereka juga belum tentu ngerti cara ngajuinnya, nggak ngerti cara bikin proposalnya, nggak ngerti harus ngumpulin dokumen apaan aja. Ya masalah-masalah dokumen yang kayak begitu tuh mereka minim literasi banget lah. Terus masalah yang terakhir ini data UMKM nggak terintegrasi. Maksudnya gini, pemerintah nggak punya data yang rapi, yang satu pintu gitu, satu gerbang, tentang siapa aja pelaku UMKM. Jadi sulit banget buat bank atau pemerintah nyasar ke mereka secara langsung gitu. Masalah-masalah ini nggak bisa diselesaikan cuma dengan kucurin duit. Ini butuh perbaikan fundamental dari hulu ke hilir. Jadi apa kesimpulannya? Kebijakan stimulus 200 triliun ini niatnya tuh udah bagus dan skemanya udah lebih baik dari yang dulu-dulu. Tapi implementasinya belum sempurna. Dana yang mengalir ke perbankan itu sebenarnya nggak salah. Karena mereka kan emang meminimalisir resiko juga, kerjaan mereka juga kayak begitu. Yang salah adalah masalah di bawahnya, di level paling bawah yang nggak bisa dijangkau. Solusinya sih nggak cuma pemerintah yang harus kerja, tapi kita semua juga. Mindset jahat yang minjem duit terus nggak dibalikin, yang dibalikinnya susah, tuh hilangin deh. Itu ngebala banget sebetulnya buat pemerintah. Terus buat pemerintah dan otoritas terkait, permudahkan dong perizinan usaha. Bikin cara yang gampang, yang praktis untuk pengusaha mikro biar punya legalitas. Nggak usah ngejelimet gitu, ngurus ini itu, beda-beda kantor, mondar-mandir. Presiden aja tuh maunya praktis loh. Ini jajaran bawahnya ini yang terlalu ngkalin gitu, terlalu ruwet ini birokrasinya. Kalau nggak mampu ya kasih aja sebetulnya ke Microsoft biar diurusin. Bikin database nasional biar semuanya tuh terintegrasi, disatuin tuh data-data UMKM. Edukasi keuangan gila-gilaan, bikin program edukasi yang gampang dimengerti, door to door bila perlu. Nah, buat perbankan, bikin model kredit yang inovatif lah. Jangan cuma ngandelin dokumen-dokumen formal, dibaca, terus di ACC. Itu udah basi banget. Lihat rekam jejak transaksi digital mereka. Lihat juga behavior mereka.
Lihat keviralan mereka. Banyak loh orang yang usaha secara legalitasnya belum resmi, tapi omsetnya udah tinggi. Itu dibantulah. Tingkatin lagi jangkauan program kredit usaha rakyat, permudah syaratnya gitu. Buat para pengusaha mikro, mulai sekarang nih melek digital pakai aplikasi keuangan buat catat pengeluaran dan pemasukan. Jangan takut dengan formalisasi. Urus perizinan biar bisa naik kelas. Intinya kebijakan Pak Menteri Keuangan ini punya potensi besar, tapi butuh kolaborasi dari semua pihak. Kalau masalah-masalah struktural tadi nggak diberesin, stimulus sebanyak apapun nggak bakalan nyampe ke mereka yang paling butuh. Dan akhirnya yang paling kena dampak malah ekonomi di level paling bawah. Gimana? Udah lebih ngerti kan maksud dari pemindahan 200 triliun ke bank ini yang dilakuin sama Pak Menkeu? Kebijakan yang sebetulnya sederhana, yang cuma mindahin dana ke bank, tapi dampaknya sebetulnya luar biasa. Semoga penjelasan ini bikin kalian lebih ngerti. Atau mungkin ada penjelasan yang lebih gampang versi kalian. Coba tulis di komen. See you.